Diketahui Anas disebut bakal bebas dari lapas Sukamiskin pada 10 April 2023. Dikutip dari Kompas.com pada Senin 3 Maret, Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra memberikan penjelasan. Ia menegaskan atas ulah Anas dan gengnya, citra Partai Demokrat menjadi rusak. Anas Urbaningrum bebas. Akankah SBY balik arah terus naik gunung sambil prihatin? Ditulis oleh Widodo SP di siwar.com. Menjelang bebasnya Anas Urbaningrum, ex-ketua umum Partai Demokrat sebelum rezim SBY, berbagai kemungkinan mulai muncul yang mungkin saja akan terjadi setelah mantan narapidana kasus korupsi mega proyek Hambalang itu benar-benar sudah bebas nantinya. Pemanasan opini publik pun sudah bermunculan setelah pemberitaan adanya baliho berukuran cukup besar dengan gambar Anas Urbaningrum segede gaban ditambah pesan tunggu beta balik yang dipasang tidak jauh dari kediaman SBY. Berespons bebasnya Anas Urbaningrum, sepertinya muncul dua pendapat besar yang saling berseberangan. Pendapat pertama meragukan bahwa Anas akan benar-benar membuat perhitungan dengan SBY, klan Cikeas dan Partai Demokrat, khususnya mereka yang menjadi loyalis SBY. Apa yang dialami Antasari Azhar menjadi dasar opini mereka bahwa Anas Urbaningrum sepertinya tidak akan berani terlalu frontal menyerang SBY, klan Cikeas dan Partai Demokrat, apalagi dalam waktu dekat. Sementara kelompok kedua meyakini bahwa Anas Urbaningrum masih menyimpan dendam akibat merasa dikorbankan dalam korupsi mega proyek yang seharusnya bisa menyeret lebih banyak orang, termasuk salah satu anak SBY. Apalagi getah yang harus ditelan Anas Urbaningrum sama sekali tidak mengenakan, dengan mendekam di balik jeruji besi sejak 2014 silam dan kabarnya akan bebas per 10 April 2023 nanti. Selain munculnya dua pendapat dari kubu yang berseberangan itu, mungkin pula akan muncul kondisi lain di mana Anas bisa jadi akan berhenti sejenak dari aktivitas dunia politik, paling tidak sampai pemilu 2024 selesai, sambil menyusun strategi mengenai apa yang bisa dilakukan pada 5 tahun berikutnya. Langkah ini mungkin saja termasuk apakah nantinya akan menggembosi Partai Demokrat dengan bantuan para loyalisnya yang kabarnya minggu depan siap untuk menyambut bebasnya Anas Urbaningrum sejak hari pertama. Siap-siap saja karena sekalipun tipis tetap ada kemungkinan ke arah sana juga. Sekali lagi Partai Demokrat kabarnya menyatakan tidak khawatir atau tidak takut dengan bebasnya Anas Urbaningrum. Meskipun terus terang saya meragukan klaim sepihak itu, minimal mereka deg-degan dan pasti khawatir lah, terutama klan Cikeas. Dugaan saya malah bisa jadi SBY yang beberapa waktu lalu sempat mengatakan turun gunung untuk membantu putra mahkota klan Cikeas bertarung menghadapi kerasnya kancah perpolitikan nasional. Bisa jadi Pepo SBY mungkin justru balik arah dan kembali naik gunung lagi, entahkah untuk bertapa, melukis, atau mengarang lagu sambil prihatin melihat nasib partainya. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Joko Widodo sudah memberikan masukan untuk tidak mengaitkan antara olahraga dan politik. Ganjar dan Koster juga sudah tidak bersuara lagi. Tapi kok pendukung PSSI malah sibuk salahkan Ganjar Koster? Padahal Permenlu sudah ada jauh-jauh hari dan sikap negara. Harusnya sibuk salahkan SBY. Hari depan atlet hoki Caraka DKK suram gara-gara Raja Mangkrak Hambalang. Ditulis oleh Manuel di siwar.com. Kecerdasan intelektual mempengaruhi kecerdasan emosi. Demikian juga sebaliknya. Kecerdasan emosi mempengaruhi kecerdasan intelektual. Kalau kita main ke luar negeri, kita tahu bahwa pemain luar negeri ini memiliki pendidikan yang cukup baik. Nggak harus sekolah formal kok. Kalau kita nggak kuper, kita pasti paham bahwa bagaimanapun juga harus ada sekolah-sekolah yang memfasilitasi pendidikan para atlet. Sayangnya di Indonesia, sekolah khusus atlet sepak bola di Indonesia agak kurang ya. Malah kita melihat bagaimana sekolah atlet bulu tangkis Indonesia lah yang banyak berpengaruh kepada kinerja dan pencapaian atlet-atletnya. Sekolah atlet di Indonesia khusus untuk sepak bola masih sangat sedikit dan mungkin gak ada. Hari depan atlet ini sangat terancam. Lihat saja dari tahun 2009, Hambalang dibuat mangkrak demi memenuhi perut-perut para politisi dan koruptor yang ditangkap-tangkapi oleh KPK saat itu dan sebagian dibiarkan karena takut.
Wisma Atlet yang dibuat oleh Presiden Joko Widodo juga sibuk dipakai untuk menjadi rumah sakit darurat waktu pandemi. Minggu lalu baru bubar. Jadi kalau atlet Indonesia kurang baik pendidikannya, rasanya kita harus menunjuk si Raja Mangkrak. Lucunya relawan-relawan Israel malah menuding Ganjar dan Koster. Mereka kelihatannya sangat acuh tak acuh terhadap si Raja Mangkrak yang anaknya dijual ke politik. Padahal karirnya di militer sudah sangat bagus. Berkuar-kuar Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Istri dan anaknya malah nonton konser di Singapura dan berfoto dengan tas mini yang harganya nggak bisa dibayangkan sama kaum UMR seperti saya ini. Makanya gak heran kalau Joko Widodo dilema soal ini. PDIP, Ganjar dan Koster disikat habis oleh para pendukung Israel. Padahal kita tahu bahwa PKS dan Gerindra ikutan dan ngomong lebih sadis. Minggu ini kita juga paham bahwa Joko Widodo akan melakukan reshuffle. Saya kira yang akan diputar adalah Menpora, karena secara status, Menpora yang saat ini memimpin adalah PLT saja. Akankah Nasdem dibuang? Rasanya nggak bisa langsung dibuang seperti itu. Nanti kalau Nasdem dibuang, tim relawan Nasdem akan sikat Ganjar lagi soal Piala Dunia U20. Haha. Jadi saya kira pendidikan olahraga itu penting, maka harus kita sayangkan kalau di era SBY, Wisma Atlet Hambalang malah jadi mangkrak. Pendukung ketum PSSI dan PSSI harus fokus untuk kritik SBY yang mangkrak dalam membangun Wisma Atlet dan berkontribusi lebih jauh lagi daripada nyinyirin Ganjar yang dijadikan gimmick. Jadi sebetulnya kalau mau salahkan Ganjar dan Koster, kok jadi bau politik? Joko Widodo sudah memberikan masukan untuk tidak mengaitkan antara olahraga dan politik. Ganjar dan Koster juga sudah tidak bersuara lagi. Tapi kok pendukung PSSI malah sibuk salahkan Ganjar Koster? Padahal Permenlu sudah ada jauh-jauh hari dan sikap negara. Harusnya sibuk salahkan SBY. Bagaimana kalau menurut Anda? Saat ini kita malu di dunia internasional karena ketidakmampuan kita untuk menyelesaikan situasi internal dalam negeri sendiri, dan situasi itu sifatnya sangat politis. Saya nggak yakin statement yang dilontarkan oleh tokoh A, tokoh B, figur A, figur B itu benar-benar untuk Indonesia kita, bukan, tetapi lebih sifatnya politis. Tentu kita sangat menyesalkan dan menyayangkan itu terjadi, dan kita patut bertanya kepada pemerintah sekarang, kenapa ini bisa terjadi? Harusnya ini kan bisa diprediksi dan bisa dikomunikasikan, ada ruang untuk mengkomunikasikan ini semua. Masa tidak sama? Presiden tidak sama dengan gubernurnya, pemerintah pusat tidak sama dengan pemerintah daerahnya, menteri tidak sama dengan jajaran di bawahnya. Ini negara macam apa kalau begini? Miris. Dulu bungkam, kini AHY salahkan pemerintah. Gagal.